Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mitra sehati, sahabat RSUD Subang. Kembali bersama saya Dr. Andrea Nadia Pratiwi. Kali ini kita akan membahas seputar mengenai diare. Diare adalah frekuensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya. Dan biasanya tinjanya itu konsistensinya atau kepadatannya lebih lunak dari biasanya. Bisa dikatakan diare pada saat BAB-nya itu atau buang air besarnya lebih dari 3 kali. Penyebab diare itu sebenarnya ada macam-macam. Yang pertama bisa karena infeksi virus, bisa karena infeksi bakteri, bisa juga karena intoleransi terhadap bahan makanan tertentu. Oke, intoleransi itu bahasa ieu nama naon nya teu cocok pangintennya. Ya, gitu. Diare ini kapan kita katakan ini diare biasa atau kapan nih diare yang kita membutuhkan pertolongan ekstra atau harus datang ke rumah sakit? Oke. Kalau pada anak ini ada yang harus diwaspadai diare pada anak dan pada geriatri atau yang usianya usia lanjut. Karena apa? Ini yang bahaya bisa menyebabkan dehidrasi, dan dehidrasinya kalau pada anak-anak dan pada orang yang geriatri atau lebih tua bisa menyebabkan kematian. Seperti apa sih diare yang biasa itu? Misalnya kita bahas pada anak dulu. Kalau pada anak biasanya dia masih frekuensinya benar tetap buang air besarnya lebih sering, tapi biasanya dia masih mau makan minum, anaknya masih aktif, dia masih beraktivitas gitu ya. Itu kita masih bisa dulu deh gitu, kita observasi di rumah, kita lihat dulu di rumah. Tapi di saat anaknya mulai lemas, nggak mau makan minum, mulai lebih rewel dari biasanya, dan biasanya ubun-ubunnya cekung, kita kalau raba tuh ya, si anak tuh ubun-ubunnya lebih cekung, matanya terlihat cekung atau celong. Nah, bahasa Sundanya kalau matanya terlihat celong itu hati-hati, apalagi kalau sudah disertai dengan demam. Jadi jangan ditunda, cepat cari fasilitas kesehatan, atau boleh ke dokter, boleh juga ke IGD untuk diobservasi lebih lanjut. Begitu pun juga pada orang yang usianya lebih tua atau pada geriatri. Sama, itu kita lihat dulu. Kalau misalnya masih mau makan minum gitu ya, frekuensinya masih 3 kali gitu, kita masih bisa observasi di rumah. Tapi di saat udah mulai lemes, tidur terus, ngantuk, diajak ngobrol nggak nyambung, atau mulai penurunan kesadaran tuh ya, yang biasanya aktivitas masih jalan-jalan